wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Suci Ramadhani dari kelas 4B Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pembelajaran kelas rangkap, yakni Ibu Putri Hasanah Kamila MPD dan teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Baik, di sini saya akan menampilkan beberapa pokok pembahasan yang akan saya jelaskan di video ini. Yang pertama, model-model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Yang kedua, kajian pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap. Dan yang terakhir, mengenai lingkungan sebagai sumber belajar. Namun sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pembelajaran kelas rangkap. Nah, bisa kita lihat di layar, pembelajaran kelas rangkap atau biasa disebut dengan multi-grade teaching adalah sebuah model pembelajaran dengan menyatukan beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkatan kelas dalam satu ruangan, dipimpin oleh satu guru saja dalam beberapa waktu. Nah, PKR di sini memainkan peran penting dalam memastikan pemerataan akses pendidikan, terutama di daerah-daerah yang menghadapi keterbatasan sumber daya. Dengan pengelolaan yang baik, PKR ini dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai kondisi. Nah, dalam pembelajaran kelas rangkap terdapat beberapa model-model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Namun di video kali ini saya hanya akan menampilkan 3 model saja teman-teman. Yang pertama ada model PKR 221, yakni 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 1 ruangan. Dan yang kedua ada model PKR 222, yakni 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 2 ruangan. Dan yang ketiga ada model PKR 333, yakni 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 3 ruangan. Untuk mengetahui penjelasan lebih jelas mengenai model-model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap, di sini saya akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama model PKR 221. Di sini sudah ada gambar yang saya tampilkan. Bisa kita lihat terdapat 2 kelas di dalamnya, yakni kelas 5 dan kelas 6. Kita misalkan di kelas 6 mempelajari mata pelajaran IPS dan di kelas 6 mempelajari mata pelajaran IPA. Namun di sini terlihat bahwa kedua kelas tersebut berada dalam satu ruangan. Nah, dalam penerapan model PKR 221 ini, pada kegiatan pendahuluan, guru akan memberikan pengantar dan pengarahan dalam satu ruangan dengan menggunakan 2 papan tulis atau 1 papan tulis dibagi 2. Guru menuliskan topik dan hasil belajar yang diharapkan dari kelas 5 dan kelas 6. Pada kegiatan inti, guru menerapkan aneka metode yang sesuai dengan tujuan untuk masing-masing kelas. Selama kegiatan berlangsung, guru mengadakan pemantapan serta bimbingan. Nah, pada kegiatan penutup, guru berdiri di depan kelas menghadapi kedua kelas untuk mengadakan review atas materi dan kegiatan yang baru dilakukan. Guru memberikan komentar dan penguatan, serta sesuai kebutuhan, serta tindak lanjut berupa tugas atau apa saja sebagai bahan untuk pertemuan berikutnya atau mungkin untuk hari berikutnya. Selanjutnya pada pembahasan kedua yakni model PKR 222. Seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa model PKR 222 ini adalah model pembelajaran kelas rangkap yang melibatkan 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 2 ruangan. Misalnya pada gambar di atas terdapat 2 kelas, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 mempelajari matematika dan kelas 6 mempelajari IPA. Namun proses pembelajaran berlangsung dalam 2 ruangan terdekat yang berhubungan dengan pintu. Dalam penerapan model PKR ini, pada kegiatan pendahuluan, murid kelas 5 dan kelas 6 disatukan dalam satu ruangan yang tempat duduknya memadai. Guru memberikan pengantar dan pengarahan umum seperti yang dilakukan pada model PKR 221. Bila tidak mungkin bisa menyatukan murid dalam satu ruangan, murid akan tetap berada di ruang masing-masing, tetapi guru berada di pintu yang menghubungkan antara 2 kelas tersebut. Pada kegiatan inti, guru menerapkan aneka metode yang sesuai untuk masing-masing kelas. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai pada saat guru sedang menghadapi kelas yang satu, kelas yang lain tidak ada kegiatan sehingga siswanya ribut.
ada saat di mana guru harus berdiri di pintu penghubung. Nah, pada kegiatan penutup, guru berdiri di pintu penghubung pertemuan kedua kelas untuk mengadakan review umum mengenai materi dan kegiatan belajar yang telah dilakukan. Guru memberikan komentar dan penguatan sesuai dengan keperluan. Selain itu, memberikan tindak lanjut berupa tugas untuk masing-masing kelas. Yang terakhir, penjelasan mengenai model PKR 333, yakni model pembelajaran kelas rangkap yang melibatkan 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 3 ruangan. Pada model pembelajaran kelas rangkap 333, guru menghadapi 3 kelas untuk mengajarkan 3 mata pelajaran. Misalnya kelas 4 dengan mata pelajaran matematika, kelas 5 dengan mata pelajaran bahasa Inggris, dan kelas 6 dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dalam 3 ruangan yang berbeda. Nah, pada kegiatan pendahuluan, guru mengumpulkan semua murid kelas 4, 5, dan 6 dalam satu ruangan yang memiliki tempat duduk yang cukup. Kemudian memberikan pengantar dan pengarahan umum yang berisi prosedur kegiatan belajar yang akan dilakukan oleh semua murid. Pada kegiatan inti, guru menerapkan berbagai metode yang cocok dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Penggunaan lembar kerja siswa sangat dianjurkan, terutama pada kegiatan belajar murid yang bersifat mandiri. Dengan demikian, kegiatan belajar murid tidak banyak bergantung pada kehadiran guru di muka atau tempat belajar. Meningkatkan kadar kemandirian belajar murid, proses saling membimbing antar tutor sangat dianjurkan. Nah, pada kegiatan penutup, guru harus berada di antara masing-masing kelompok atau kelas untuk mengadakan review umum tentang kegiatan belajar yang telah dilakukan murid, dengan memberikan komentar dan penguatan sesuai kebutuhan, serta tindak lanjut berupa tugas untuk masing-masing kelas dan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Model PKR 333 ini memang agak rumit dalam pengelolaannya, maka diperlukan stamina guru yang memadai karena adanya daya gerak pedagogis yang tinggi. Keunggulan model ini terletak pada intensitas kemandirian belajar setiap kelas dan terbebas dari situasi belajar kelas lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti yang kedua, yakni pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap. Nah, pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembelajaran yang efektif ketika beberapa tingkat kelas digabungkan dalam satu ruangan dan diajar oleh seorang guru dengan tujuan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia seperti guru, ruang kelas, dan fasilitas pendidikan. Adapun aspek-aspek pengelolaan pembelajaran kelas rangkap terbagi menjadi 4, yaitu perencanaan pembelajaran, metode pembelajaran, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama dalam perencanaan pembelajaran, guru harus mampu mengidentifikasi materi-materi esensial yang perlu dikuasai oleh siswa dari setiap kelas. Materi yang dipilih sebaiknya memiliki keterkaitan atau tema yang sama sehingga memudahkan proses pembelajaran terpadu. Tujuan pembelajaran juga harus dirumuskan secara jelas dan terukur sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk masing-masing kelas. Selanjutnya yang kedua dalam metode pembelajaran. Jadi guru perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif seperti diskusi kelompok, kerja kelompok, penugasan individu, dan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran kelas rangkap sangat menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi, guru di sini berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk belajar secara mandiri dan kolaboratif. Selain itu, guru perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia seperti buku, media audiovisual, dan lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan kelas. Nah, dalam pengelolaan kelas perlunya ruang kelas diatur sedemikian rupa agar memungkinkan siswa dari berbagai kelas untuk belajar secara nyaman dan efektif. Guru juga perlu menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk belajar dengan membangun komunikasi yang efektif dan memberikan motivasi kepada siswa.
Nah, yang terakhir, evaluasi pembelajaran. Guru perlu menggunakan berbagai teknik penilaian untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, seperti tes tertulis, tes lisan, observasi, dan penugasan. Selain itu, guru juga perlu melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta melakukan perbaikan di masa mendatang. Nah, sampailah kita pada pembahasan inti yang terakhir, yaitu lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa lingkungan sebagai sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita atau di sekitar peserta didik, baik berupa benda mati, makhluk hidup, maupun peristiwa yang terjadi, yang dapat dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman belajar. Lingkungan ini mencakup lingkungan fisik seperti alam pegunungan, sungai, pantai, bangunan, dan benda-benda di sekitar. Lingkungan sosial seperti masyarakat, budaya, interaksi antar individu, dan lingkungan budaya seperti tradisi, adat istiadat, seni, dan nilai-nilai yang berlaku. Nah, dalam memilih lingkungan sebagai sumber belajar, ada beberapa syarat atau kriteria yang perlu diperhatikan agar proses pembelajaran berjalan efektif dan bermakna. Yang pertama, ada relevansi dengan tujuan pembelajaran. Jadi, lingkungan yang dipilih harus relevan dengan materi pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, pastikan terlebih dahulu bahwa lingkungan tersebut dapat memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, ada keamanan dan keselamatan. Jadi, prioritaskan keamanan dan keselamatan peserta didik selama kegiatan pembelajaran di lingkungan tersebut. Yang ketiga, ada aksesibilitas dan ketersediaan. Pilih lingkungan yang mudah diakses dan tersedia bagi peserta didik. Pertimbangkan jarak, biaya transportasi, dan izin yang diperlukan untuk mengunjungi lingkungan tersebut. Dan yang terakhir ada keragaman dan kekayaan sumber belajar. Pilih lingkungan yang memiliki keragaman dan kekayaan sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Lingkungan tersebut harus menyediakan berbagai jenis objek, fenomena, atau interaksi yang dapat diamati, dianalisis, dan dipelajari. Sekian video pembelajaran dari saya mengenai pembelajaran kelas rangkap. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.